Perang dingin dimulai usai Perang Dunia Kedua, ketika dua kekuatan adidaya muncul dengan ideologi bertolak belakang. Amerika Serikat menganut kapitalisme dan demokrasi liberal, sementara Uni Soviet menyebarkan komunisme dan sistem satu partai. Ketegangan ini membelah dunia menjadi dua blok, memicu persaingan tanpa konflik langsung selama puluhan tahun. Pasca kekalahan Nazi Jerman pada 1945, Eropa terbagi secara politis. Blok Barat didominasi AS, sementara Eropa Timur dikuasai Uni Soviet. Tirai besi, istilah yang dipopulerkan Winston Churchill, menjadi simbol pemisah ideologis ini. Negara-negara seperti Polandia, Hungaria, dan Cekoslowakia jatuh ke dalam pengaruh Moskow. Tahun 1947, doktrin Truman dikeluarkan AS untuk membendung ekspansi komunisme. Bantuan ekonomi Marshall Plan mengalir ke Eropa Barat, memperkuat aliansi anti-Soviet. Sebaliknya, Uni Soviet merespons dengan Chominform, jaringan partai komunis global. Perang propaganda mulai memanas melalui media, seni, dan olahraga. Blokade Berlin 1948 hingga 1949 menjadi ujian pertama. Uni Soviet menutup akses darat ke Berlin Barat, namun AS dan Sekutu mengirim pasokan via udara selama 11 bulan. Krisis ini memicu pembentukan NATO pada 1949 dan Pakta Warsawa pada 1955, mengukuhkan aliansi militer yang saling berhadapan. Perang Korea 1950 hingga 1953 memperluas konflik ke Asia. Korea Utara komunis didukung Soviet dan Cina, sementara Korea Selatan dibantu AS. Gencatan senjata menghasilkan pembagian di zona demilitarisasi, DMZ, mengkristalkan perpecahan yang bertahan hingga sekarang. Era 1950-an diwarnai perlombaan senjata nuklir. Uji coba bom hidrogen oleh AS 1952 dan Soviet 1955 meningkatkan ketakutan akan Mutual Assured Destruction, MAD. Kedua pihak mengembangkan ICBM, memicu pembangunan bunker bawah tanah dan latihan pertahanan sipil. Tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1, memulai perlombaan antariksa. Kejutan teknologi ini memacu AS mendirikan NASA pada 1958. Yuri Gagarin menjadi manusia pertama di luar angkasa pada 1961, diikuti John Glenn dari AS tahun 1962. Puncaknya adalah pendaratan Apollo 11 di bulan 1969. Krisis rudal Kuba 1962 hampir memicu perang nuklir. Foto udara AS mengungkap instalasi rudal Soviet di Kuba. Setelah 13 hari tegang, Kennedy dan Khrushchev sepakat menarik rudal secara diam-diam. Hotline Moskow-Washington dibuat untuk mencegah kesalahpahaman di masa depan. Perang Vietnam 1955 hingga 1975 menjadi proxy war terlama. AS mengirim 500.000 tentara mendukung Vietnam Selatan, sementara utara dibantu Soviet dan Cina. Penggunaan agen oranye, pembantaian My Lai, dan protes global membuat konflik ini sangat kontroversial. Kekalahan AS meninggalkan luka politik dalam negeri. Detente era 1970-an mengurangi ketegangan sementara. Perjanjian SALT-I 1972 membatasi jumlah hulu ledak nuklir. Helsinki Accords 1975 menormalisasi hubungan Eropa Timur Barat, meski kritikus menyebutnya pengakuan terhadap dominasi Soviet. Invasi Soviet ke Afghanistan 1979 mengakhiri masa tenang. Mujahidin mendapat dukungan senjata AS melalui Operasi Ciklone. Konflik selama satu dekade ini melemahkan ekonomi Soviet dan menjadi Vietnamnya Rusia. Era 1980-an melihat kebangkitan Ronald Reagan dan kebijakan Reaganomics. AS meningkatkan anggaran militer, termasuk program Strategic Defense Initiative, Star Wars. Retorika anti-Soviet seperti Evil Empire memperuncing hubungan. Di sisi lain, Mikhail Gorbachev naik di Uni Soviet pada 1985 dengan kebijakan Glasnost, keterbukaan, dan perestroika, restrukturisasi. Upaya reformasi justru membuka kritik terhadap sistem komunis. Bencana Chernobyl 1986 mempermalukan birokrasi yang tertutup. Tahun 1989 menjadi titik balik. Runtuhnya tembok Berlin pada 9 November menyimbolkan akhir dominasi Soviet di Eropa Timur. Revolusi Velvet di Cekoslowakia dan eksekusi Ceausescu di Rumania menggulingkan rezim komunis secara beruntun. Uni Soviet bubar resmi pada 26 Desember 1991.
Boris Yeltsin memimpin Rusia baru, sementara Republik bekas Soviet mendeklarasikan kemerdekaan. AS muncul sebagai satu-satunya adidaya, memulai era unipolar. Perang dingin meninggalkan warisan kompleks. Aliansi seperti NATO bertahan, sementara senjata nuklir masih mengancam perdamaian global. Proxy war modern di Timur Tengah dan Ukraina kerap disebut sebagai Perang Dingin 2.0. Dari sudut teknologi, persaingan kedua negara memacu inovasi. Internet, GPS, dan material canggih awalnya dikembangkan untuk militer. Eksplorasi antariksa komersial seperti SpaceX dan Roscosmos melanjutkan semangat kompetisi era lalu. Budaya populer juga terpengaruh. Film seperti James Bond dan Rocky IV mencerminkan stereotip musuh. Sastra distopian 1984, The Gulag Archipelago, mengkritik kedua sistem politik. Bahkan olahraga seperti hoki dan catur menjadi medan pertempuran prestise. Negara dunia ketiga menjadi ajang perebutan pengaruh. Indonesia, misalnya, memimpin gerakan non-blok namun menerima bantuan kedua belah pihak. Kudeta dan konflik internal oleh Amerika Serikat selama Orde Baru. Di belakang retorika netral, rezim Soeharto memilih kerjasama militer dengan AS sambil menekan gerakan kiri domestik. Tragedi 1965 dan pembubaran PKI mencerminkan bagaimana perang dingin memengaruhi politik dalam negeri negara berkembang. Di Amerika Latin, revolusi Kuba pimpinan Fidel Castro 1959 menjadi batu loncatan Soviet di belahan barat. Krisis Teluk Babi 1961 dan embargo AS memperkuat aliansi Havana-Moskow. Che Guevara kemudian menyebarkan gerilya ke Bolivia dan Kongo. Simbol perlawanan anti-imperialis yang didanai Blok Timur. Afrika menjadi medan pertarungan melalui perang saudara. Di Angola, gerakan MPLA yang didukung Soviet bertempur melawan UNITA bersenjata AS. Pasukan Kuba dikirim untuk membantu pemerintah sosialis, sementara apartheid Afrika Selatan campur tangan dengan dukungan Barat. Konflik ini merenggut 500 juta nyawa sebelum gencatan senjata 1988. Perang dingin juga masuk ke dunia maya. Stasiun radio Voice of America dan Radio Moskow saling serang siaran propaganda. Spionase mencapai puncak dengan jaringan mata-mata seperti Cambridge Vive di Inggris dan kasus Aldrich Ames di CIA. Teknologi pengintaian satelit Corona AS dan Zenit Soviet mengubah cara pengumpulan intelijen. Bidang olahraga tak luput dari politisasi. Olimpiade 1980 di Moskow diboikot 65 negara karena invasi Afghanistan. 4 tahun kemudian, Blok Timur membalas dengan memboikot Olimpiade Los Angeles. Pertandingan hoki, Miracle on Ice, 1980, saat tim amatir AS mengalahkan Uni Soviet, dirayakan sebagai kemenangan simbolis. Senjata ekonomi digunakan kedua belah pihak. AS menerapkan embargo teknologi ke Blok Timur melalui cocok, sementara Soviet memanipulasi harga minyak untuk melemahkan ekonomi Barat. Perlombaan subsidi ke negara sekutu menciptakan utang luar negeri besar di negara berkembang seperti Indonesia dan Meksiko. Dampak kemanusiaan sering diabaikan. Uji coba nuklir di atol Bikini dan Semipalatinsk menyebabkan kanker dan cacat lahir. Limbah radioaktif dari produksi senjata mencemari Hanford, AS, dan Mayak, Soviet. Korban perang proksi seperti anak-anak Vietnam yang lahir cacat akibat Agent Orange masih berjuang mendapat keadilan. Pada 1983, latihan NATO Able Archer nyaris memicu perang akibat kesalahan interpretasi. Sistem peringatan dini Soviet mengira latihan itu sebagai serangan nyata. Hanya kebijakan tidak gegabah dari petugas Stanislav Petrov yang mencegah pembalasan nuklir otomatis. Revolusi digital turut dibentuk oleh kebutuhan militer. ARPANET, cikal bakal internet, dikembangkan Pentagon untuk komunikasi antar pangkalan. Komputer Soviet seperti BES-6 kalah cepat akibat embargo teknologi, memicu ketertinggalan dalam era informasi. Setelah Uni Soviet runtuh, dokumen rahasia mengungkap skala paranoia kedua pihak. Rencana Operasi Untin Kable 1945 menunjukkan AS pernah pertimbangkan serangan nuklir preventif. Soviet memiliki sistem Dead Hand yang bisa meluncurkan misil otomatis jika kepemimpinan hancur. Globalisasi pasca Perang Dingin justru memperlihatkan ketimpangan warisan kolonial. Negara bekas Blok Timur seperti Ukraina kesulitan transisi ke pasar bebas. Privatisasi aset Rusia menciptakan oligarki, sementara shock terapi ekonomi di Polandia memicu pengangguran massal. Cina muncul sebagai kekuatan baru dengan memadukan kapitalisme dan kontrol partai komunis.
Hubungan AS-Cina yang dulu dijembatani Nixon 1972, kini memasuki fase persaingan teknologi dan pengaruh global, sering disebut sebagai Perang Dingin Baru. Arsip yang dibuka pasca 1991 mengungkapkan insiden hampir pecahnya perang. Kapal selam Soviet K-19 nyaris meledakkan torpedo nuklir di dekat As tahun 1961. Pesawat mata-mata U-2 yang ditembak Soviet 1960 memicu krisis diplomasi, namun juga memaksa kedua pihak bernegosiasi. Warisan budaya masih hidup dalam nostalgia. Generasi Rusia mengenang kejayaan luar angkasa Soviet, sementara Museum Jerman memamerkan artefak tembok Berlin. Film seperti The Lives of Authors menggambarkan pengawasan ketat stasi di Jerman Timur. Perang Dingin mengajarkan bahwa ancaman bersama bisa menyatukan musuh. Kerja sama AS Rusia di Stasiun Luar Angkasa Internasional, ISS, membuktikan diplomasi ilmu pengetahuan. Namun, sengketa seperti aneksasi Crimea 2014 menunjukkan garis patahan ideologi belum sepenuhnya hilang. Di kawasan Asia Tenggara, ASEAN terbentuk tahun 1967 sebagai upaya menjaga netralitas. Tapi konflik seperti Perang Kamboja-Vietnam 1978 hingga 1989 tetap melibatkan intervensi AS, Cina, dan Soviet. Dampaknya masih terasa dalam sengketa Laut Cina Selatan hari ini. Pelajaran terbesar adalah bagaimana ketakutan akan perang justru mencegahnya. Doktrin MAD berhasil menghindarkan konflik terbuka, tapi risiko kesalahan teknis atau human error tetap ada. Di era Cyberwar dan AI, mekanisme pencegah baru diperlukan agar sejarah tidak berulang. Sebagai babak akhir abad ke-20, Perang Dingin membentuk tatanan dunia modern. Dari konflik ini, kita belajar bahwa ideologi ekstrim, adu senjata, dan intervensi asing hanya meninggalkan puing bagi generasi berikutnya. Masa depan perdamaian bergantung pada dialog, transparansi, dan pengakuan bahwa tidak ada kemenangan dalam perang nuklir.